Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini atas anugerah Tuhan kami menyajikan pembelajaran terhadap semua kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari Senin hingga hari Jumat. Saya mendorong Anda jika Anda memiliki keinginan untuk memahami Alkitab, untuk memahami firman Tuhan, agar firman itu tertanam dalam hatimu dan berdiam, untuk mengikuti kami dalam studi program ini di mana kami akan mempelajari semua hal yang ada di dalam Alkitab. Jika Anda memiliki pertanyaan, apakah ada di Alkitab atau subjek iman Kristen lainnya, silakan hubungi kami. Dengan anugerah Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Kita telah mencapai pembelajaran kita dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya, kitab Nubuatan yang pertama, dan kita telah sampai di pasal 15 dan 16. Saya ingatkan bahwa di pasal dan episode yang sebelumnya, pasal 14 kita berbicara tentang penghakiman yang ditujukan kepada Raja Babel, dan juga penghakiman yang ditujukan kepada Asyur, kemudian penghakiman diarahkan ke Filistin. Dalam episode ini kita akan melihat penghakiman lain yang ditujukan kepada Moab. Kita berada di bagian yang berbicara tentang penghakiman yang ditujukan kepada bangsa-bangsa yang menyebabkan kesusahan pada umat Tuhan zaman dahulu dan akan mengalami sebagian kesusahan di masa depannya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk memulai studi. Saudara Yosef, Terima kasih. kita telah mencapai pasal 15 dan 16 dari kitab Yesaya, dan saya ingin Anda untuk memberikan judul untuk pasal 15 dan pasal 16. Sebenarnya kedua pasal tersebut membahas pokok bahasan yang sama. Keduanya bicara tentang nubuatan atau ramalan terhadap Moab. Moab ini adalah keturunan Lot, seperti yang kita ketahui dari kitab Kejadian pasal 19. Dan letaknya di sebelah timur sungai Yordan. Ya, sebelah timur sungai Yordan. Ada 3 negara di sebelah timur sungai Yordan secara berurutan ke Amon Utara, maka Moab ada di bawahnya. Dan terakhir terendah adalah Edom, sebagaimana kita ketahui bahwa Amon dan Moab keduanya berasal dari keturunan Lot, yang datang dengan cara yang haram. Lalu Edom yang merupakan saudara kandung Yakub. Oke, tentu karena ada nubuatan terhadap Moab, maka Moab punya andil dalam kesusahan umat Tuhan. Ya, Sebab semua penghakiman dalam pasal ini ditujukan kepada bangsa-bangsa yang menyusahkan umat Tuhan. benar. Seperti apa hubungan buruk antara Moab dan umat Tuhan? Bagaimana mereka menyusahkan umat Tuhan? Nah, hal terpenting kita baca ada di kitab Bilangan pasal 22, 23, 24, dan 25. Ketika Raja Moab menyewa Bileam, medium jahat itu untuk mengutuk bangsa ini. Karena dia merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang menyerbu negeri itu. Jadi dia menggunakan kekuatan iblis karena Bileam adalah seorang peramal yang jahat. Dan Raja Moab yaitu Balak menyewa perantara jahat itu untuk melakukan penghakiman terhadap umat Allah. Dan nyatanya tentu saja dia tidak bisa, tetapi Bileam juga tidak berhenti. Maka ia memberikan nasihat jahat kepada Balak Raja Moab, bahwa dia akan membiarkan putra-putri Moab memimpin umat Allah ke dalam perzinahan dengan memanggil mereka untuk menyembah Allah-Allah mereka. Dan ibadah itu penuh dengan kenajisan dan orang-orang senang dengan hal itu dan jatuh dalam dosa.
dan 23.000 umat Tuhan dibunuh dalam satu hari. Setelah itu sejumlah 24.000 orang lainnya terbunuh. Baik. Awal dari firman ini di pasal 15, ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Pengulangan kata di malam hari, Saudara Yosef. Kehancuran di malam hari. Apa yang berusaha ditunjukkan? Ini menunjukkan kepada kita kelemahan manusia, sistem ini dan dunia ini. Dalam satu malam. Kita juga akan baca tentang malam ini nanti di pasal yang ke-21. Kalau di malam hari bukan hanya Kir dari Moab atau Ar dari Moab. Namun kerajaan terbesar pada masanya yaitu Kekaisaran Babilonia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh? Satu malam. Satu malam. Yang dia katakan tentang malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Jadi mereka mengadakan perayaan dan pesta. Semua aman, tidak ada masalah sama sekali. Pada malam itu Belsyazar dibunuh dan kerajaan terbesar pada masanya yaitu Babilonia pun lenyap. Ya, dalam satu malam. Di malam itu, tentu saja di ayat 2 dikatakan, Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap sedang air mata bercucuran. Di awal firman disebutkan bahwa dia telah pergi ke bukit pengorbanan dan ke Dibon ke tempat-tempat tinggi untuk menangis. Apa maksud bukit pengorbanan di sini? Bukit pengorbanan Allah mereka. Saat mereka pergi ke tempat itu memanggil Tuhannya. Ya, saya Apakah pikir maksud Anda bukit bukit pengorbanan. pengorbanan? Ya, menurut saya ketika kita membaca ayat 12 pasal berikut ini dan ketika Moab muncul, ketika dia kelelahan di tempat yang tinggi. Ketika dia datang ke tempat sucinya untuk berdoa, dia tidak akan menang. Jadi kepada siapa mereka akan pergi pada saat ada masalah? Mereka pergi kepada Tuhan mereka, namun Tuhan itu adalah berhala. Dan berhala itu tidak mendengarkan dan tidak bisa ikut campur demi mereka. Sebuah berhala. Baik. Dari wilayah geografis yang diratapi oleh orang Moab, dia berkata di Nebo dan di Medeba. Anda ingat bahwa Nebo adalah gunung tempat Musa berdiri dan melihat dari jauh tanah perjanjian, sesuatu yang memuaskan jiwa. Ya, Tapi di sini orang Moab berdiri di atas gunung yang sama dan meratap dan menangis. ya. Mohon berikan perbandingan antara apa yang memuaskan jiwa dan menyemangati jiwa atau siapapun pada umumnya dan apa yang membawa kesedihan dan kesengsaraan bagi jiwa. Kehebatan Musa yang dibawa Tuhan ke Gunung Nebo dan menunjukkan kepadaannya seluruh tanah perjanjian. Kehebatannya terangkum dalam sebuah kata yang diulang 3 kali dalam Ibrani pasal 11. Karena iman maka Musa, karena iman maka Musa, karena iman maka Musa. Jadi hubunganmu dengan Tuhan. Iman berarti hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhanlah yang beri nilai kepada manusia. Berpaling dari Tuhan dan berlindung pada, meskipun namanya adalah Allah. Tapi dia bukan Allah. Allah tersebut tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak bisa menyelamatkan orang lain. Anda bersandar persis seperti yang Tuhan katakan dalam Yeremia, yakni kolam yang bocor tidak dapat menahan air. Pada saat dibutuhkan, Anda membuka waduk untuk mencari air untuk diminum. Anda tidak menemukannya pada saat waktu dibutuhkan. Baik, Saudara Yosef pada peristiwa penghakiman, apakah hal-hal tersebut telah tergenapi secara historis atau masih ada penggenapan di masa depan? Jika telah tergenapi secara historis, kapan dan bagaimana? Ya, hal itu digenapi secara historis dan sebagian besar melalui Nebukadnezar, Raja Babilonia. Yang tidak meninggalkan bangsa manapun, dia mempermalukan banyak bangsa. Di masa depan, penghakiman terhadap orang-orang ini akan dilakukan oleh umat Tuhan. Saya pikir kita membacanya di pasal 11. Ketika dikatakan dalam pasal 11 ayat 14. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah dari timur. Orang dari timur adalah wilayah kita yang sedang kita bicarakan. Mereka akan merampas Edom dan Moab dan orang Ammon akan patuh kepada mereka. Jadi di masa depan mereka tidak akan dilenyapkan oleh raja negeri utara. Kita memahami ini dari kitab Daniel pasal 11. Mereka akan lari dari tangan raja negeri utara. Moab, Ammon, dan Edom melarikan diri. Namun siapa yang akan melenyapkan mereka adalah orang-orang yang kembali dipimpin oleh Tuhan. Baik,
Saya ingin berhenti sejenak pada ayat 5 karena ini merupakan penghakiman dan keadilan dari Tuhan atas bangsa ini. Tapi di ayat 5, aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat, Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Siapakah orang yang hatinya penuh kesedihan dan kesuraman terhadap Moab? Nabi Tuhan yang mengungkapkan Tuhan. Tuhan yang berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Sebagaimana orang mengira Tuhan itu sadis atau Tuhan itu baik. Faktanya, dia bukan salah satu dari mereka. Dia baik tentu saja. Namun dia jauh dari sadisme dan baik bukan dalam artian dosa tidak ada hukumannya. Ini bukan yang dimaksudkan sama sekali. Pasal-pasal yang kita baca dan penghakiman yang pertama-tama menimpa umat Tuhan. Kita membaca dari pasal 2 sampai pasal 12 beberapa sering penghakiman atas umat Tuhan. Kemudian mulai dari pasal 13 penghakiman terhadap banyak bangsa dimulai. Artinya Tuhan sungguh pengasih. Dia berduka atas, dia tidak berkenan atas kematian orang fasik. Namun meskipun demikian tetap ada penghakiman. Jadi ketika kita sampai pada pasal 16 ayat 9, sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser, yang satu itu yang sedang menangis di sini juga adalah Nabi. Nabi mewakili Tuhan, mengungkapkan Tuhan. Dan perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan. Allah yang membangkitkan ratapan atas Raja Tirus dalam Yeskiel pasal 28. Raja Tirus yang mewakili setan dan Tuhan itulah yang mengajarkan Daud untuk meratapi Saul. Dan untuk mengajari putra-putra Yehuda nyanyian busur, sebuah ratapan atas Saul yang jahat. Ini berarti bahwa Tuhan tidak berkenan atas kematian orang jahat. Bukan kesenangannya, kenikmatan Allah di surga bersama satu pendosa yang bertobat. Baik, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Ada kisah tentang kasih karunia yang luar biasa yang kita baca dalam kitab Rut, yang menceritakan tentang wanita Moab bernama Rut. Wanita yang benar-benar luar biasa. Daud adalah juga orang Moab, sebab Isai ayahnya adalah keturunan Obed, anak Boas, dan Rut. Daud memiliki saudara di Moab, dan Daud menemani orang tuanya di sana ketika Saul mengejarnya. Namun, siapakah orang-orang Moab itu? Saya pikir Moab mewakili mereka yang berkata tentang diri mereka sendiri bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, sementara mereka tidak memiliki hubungan yang nyata dengannya. Saudara Yosef, mari kita beralih ke pasal 16 yang Anda rujuk di awal episode tadi, bahwa ini juga berisi kata-kata yang ditujukan terhadap Moab. Apa yang Anda lihat di dalamnya mengenai penghakiman yang ditujukan kepada Moab? Ya, sebenarnya pasal 16 juga merupakan penyimpangan. Jika kita melihat ayat yang ke-6, kita akan asal murka Tuhan atas Moab. Faktanya permulaan Moab sangat memalukan seperti yang kita ketahui. Namun bukan hanya permulaannya saja yang memalukan dan mereka bertobat. Namun lihat ayat 6 di mana mereka melakukan dosa yang dibenci oleh Allah. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia tentang kecokakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya. Kata kebanggaan diulang 3 kali. Tentang kecokakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya. Dan tentang cakap angin yang tidak benar. Ini adalah perkara yang Tuhan tidak dapat tahan. Ini adalah dosa yang membuat iblis jatuh ke dalamnya ketika dia menjadi sombong dan angkuh. Dari sinilah Allah memperingatkan kita karena Allah menentang orang-orang yang sombong. Sebuah awal yang memalukan, namun mereka bangga. Betapa bangganya dia, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia. Ketika kita beralih ke Yeremia 48, ia juga bicara tentang sisi lain dari korupsi bangsa ini. Moab hidup aman sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Permasalahan ini menimbulkan suatu kesombongan dalam diri masyarakat dan bangsa. Sebab keadaan yang mendesak membuat manusia terpuruk dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Mereka tidak mempunyai masalah itu. Hasilnya adalah mereka mempunyai kesombongan yang dibenci oleh Tuhan. Oke, kalau begitu bangsa ini punya kesombongan yang meminta penghakiman daripada Tuhan. Ya, Mohon berikan salah satu gambaran indah kasih karunia yang mengikuti Moab setelahnya yang terjadi dalam kitab Rut. ya, Moab. Dan kita juga akan melihat potret kitab Rut di pasal ini.
Tapi untuk pertanyaan Anda, nah ada seorang wanita suci yang luar biasa, salah satu remaja putih terbaik dalam Alkitab, yaitu Ruth orang Moab. Yang kembali dari Moab dan aku bertanya-tanya, bagaimana Roh Kudus menggunakan ungkapan kembali dari Moab? Dia tidak melihat seluruh hidupnya kecuali Moab. Seolah dia ingin mengatakan dia berada di Moab tetapi bukan dari Moab. Dengan dilahirkan dari Tuhan, dia memperoleh karakter yang bukan milik orang Moab. Namun karakternya lemah lembut, rendah hati, beriman, tegas, dan teguh pendirian. Sebenarnya ada banyak istimewaan luar biasa dalam dirinya, nenek Raja Daud. Yang adalah Ruth orang Moab. Oke, dia kembali pada saat panen jelai, Benar, pada saat anugerah dan berkat. baiklah. Tentu hadirin punya pertanyaan di bagian ini, kita akan dengarkan pertanyaan dari hadirin. Ayat 1 pasal 16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Apa yang dimaksud dengan kata domba? Apa maksud dengan mengirim anak domba kepada pemerintah negeri? Sebenarnya ada penerapan sejarah dan penerapan kenabian. Lanjutkan. Kita dapat memahami penerapan sejarah dari 2 pasal dalam firman Tuhan. 2 Samuel pasal 8 ketika mengatakan itu Daud. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dia memukul kalah orang Moab. Lalu dia berkata, maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Lalu Daud menaklukkan orang Moab dan mereka memberinya hadiah Atau penghormatan. atau penghormatan. Seperti kebiasaan masyarakat pada masa itu. Ketika kita pindah ke kitab 2 Raja-Raja pasal 3, itu berkata, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan sebagai penghormatan juga. Di sini dia mengingatkan mereka tentang masalah ini. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri. Namun inilah makna historisnya. Apa makna profetiknya? Faktanya anak domba, siapakah orang-orang beriman yang saleh? Izinkan saya katakan sisa-sisa yang saleh. Terutama ketika nabi palsu akan berkuasa atas negeri itu di wilayah Moab akan menjadi tempat terdekat untuk mengungsi dan wilayah Gunung Ser, Petra, dan tempat-tempat semacamnya. Mereka akan berlindung padanya. Kemudian ketika krisis dan kesusahan selesai dengan hancurnya nabi palsu itu, seperti yang dikatakan dalam ayat 1 akan terpenuhi. Kirimkan anak domba itu kepada penguasa negeri. Siapakah sisa saleh yang tinggal di antara kamu? Saya pikir ketika kita membaca ayat 4 kita menemukan lebih banyak klarifikasi. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Dalam terjemahan lain, biarlah segala orangku yang diusir itu dapat tumpangan di antara kamu, hai orang Moab. Jadi orang-orang buangan yang melarikan diri dari nabi palsu itu kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Moab bersembunyi di Moab. Dan singgahlah, biarlah kemudian singgah di antara kamu, terimalah jadilah tuan rumah bagi mereka dengan baik. Mereka saleh sangat berarti bagiku. Apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka sama saja dengan yang kamu lakukan terhadap raja sendiri. Dia akan berkata kepada domba-domba di sebelah kanan, aku lapar dan kamu memberiku makan, aku haus dan kamu memberiku minum. Lakukan ini terhadap orang-orang miskin itu, domba-domba itu. Dan jangan lupa bahwa sang gembala agung bukan hanya gembala agung. Dikatakan dalam ayat 5, tahta akan tegakkan dalam kasih setia. Dan di atasnya dalam kemah Akan duduk Daud senantiasa. ketika orang besar ini akan duduk. Di atas tahta dia tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda lakukan kepada orang-orang percaya yang beriman kepadanya. Oke. Saya memiliki pertanyaan. Ayat 4 pasal yang ke-16 mengatakan akan ada saatnya apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri. Sementara itu ayat 5 mengatakan bahwa akan ada hakim yang akan duduk dalam kemah Daud menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kapan ini akan terjadi? Kita tidak melihatnya saat ini. Apakah akan terjadi atau masih akan terjadi? Baik. Saudara Yosef, apakah ini terjadi secara historis meskipun hanya sebagian atau masih akan terjadi di masa Nah, depan? ayat yang menjadi pertanyaan apabila penggagahan sudah berakhir, kita perlu membaca ayat sebelumnya. Iya. Kita memeriksa mengapa dikatakan apabila. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Penghancurnya adalah Raja Utara. Mereka akan lari dan bersembunyi di antara kamu. Bantulah. Terimalah orang-orang itu dan terimalah mereka dengan baik. Mengapa? Karena penindas yaitu Raja Utara sudah tidak ada lagi. Dia sukses tapi kesuksesannya seperti gelembung. Dia muncul dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Maka kehancuran akan berhenti, penghancuran tidak akan ada lagi.
Dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri. Ini akan terjadi ketika Tuhan menampakkan diri dengan kemuliaan dan kuasa. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa. Maka semua perkataan ini belum terlaksana sampai sekarang karena Kristus bahkan pada kedatangannya yang pertama bukanlah seorang hakim. Benar. Ketika seorang datang padanya dan berkata, "Sudahlah saudaraku untuk berbagi warisan denganku." Dia berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan pengantar atas kamu? Aku datang untuk menyelamatkan." Namun dia akan datang kembali sebagai raja yang menegakkan tahtanya secara adil. Perkataan di sini adalah tentang akhir dari kesesaran besar melindungi mereka yang melarikan diri. Karena situasinya tidak akan tetap sama, perusak akan hancur dan tidak ada lagi. Dan pada saat itu, Kristus akan datang dan memerintah. Anda sebaiknya berada dalam posisi yang baik dengan raja yang akan menang atas semua negara dan rakyat. Tentu yang dimaksud di sini adalah ketika dia duduk di atas tahta, dia akan duduk di atas tahta di kemah Daud sebagai hakim. Benar. Sekarang kemah Daud Jatuh. jatuh. Benar. Kapan tenda itu akan dibangun? Di bawah pemerintahan Kristus. Benar. Di kerajaan 1000 Baiklah. tahun. Saudara Yosef, ketika kita mencapai ayat 13 dikatakan, itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Ya, Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaian yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. benar. Saya perlu klarifikasi ayat-ayat ini. Dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, kita membaca ungkapan ini lebih dari 1 kali dalam nubuatan Yesaya dan apa artinya. Tepatnya 3 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Mengapa kami berkata demikian? Seperti ketika pekerja bekerja, ketika 3 tahun perekrutannya telah berlalu. Dia tidak akan bekerja. Apakah dia akan bekerja tanpa bayaran? Karena dia dipekerjakan selama 3 tahun. Anda mempekerjakan seorang sampai jam 6 sore. Ketika jam 5 sampai jam 6 Anda menemukannya ingin menyelesaikannya dan meninggalkan tempat itu lalu pergi. Mengapa? Untuk apa dia duduk? Kami mempekerjakannya. Dia bekerja dalam lingkup yang dia miliki. Dia dipekerjakan. Dia dipekerjakannya selama 3 tahun, dipekerjakan selama 3 tahun pada tanggal yang tepat. Anda tidak akan biarkan dia pergi bahkan 1 hari sebelum 3 tahun. Dan dia tidak akan bekerja selama 1 hari setelah 3 tahun. Jadi 3 tahun seperti tahun pekerja upahan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Moab akan dihina. Meskipun jumlah orang banyak, namun ada sesuatu yang nyata dan ada alasan untuk senang. Berbeda dengan Babilonia yang dihancurkan dan tidak akan bangkit lagi. Tidak, di sini dikatakan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Jadi ada sisa seperti yang telah kita sepakati sebelumnya bahwa yang tersisa Oleh kasih karunia. selalu sedikit. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Jadi yang tersisa selalu sedikit dan seperti yang Anda katakan, mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Dan dalam besarnya wilayah Moab, datanglah Rut. Dia mewakili sedikit sisa yang datang. Tepat, baiklah. Tuhan berkati Saudara Yosef, terima kasih. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Ada kabar mengenai kehancuran Moab, penghakiman terhadap Moab di pasal ke-15 dan 16. Dan saya ingin seseorang beritahu saya bagaimana Moab dimulai dan bagaimana bangsa itu merupakan kesusahan bagi umat Tuhan. Moab dimulai seperti yang kita pahami dari Kejadian pasal 19 dari keturunan Lot. Ketika Moab berasal dari salah satu putri Lot, ada 3 negara di sebelah timur Yordan, yaitu Amon, Moab, dan Edom. Amon dan Moab adalah keturunan Lot, dan Edom adalah saudara dari Yakub. Adapun Moab, bagaimana mereka menganiaya umat Tuhan, peristiwa yang paling terkenal adalah peristiwa Bileam ketika Raja Moab menyewa peramal jahat bernama Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Baik. Bagaimana Saudara Yosef? Ya, baiklah. Baik. Selain itu, ia berupaya membuat masyarakat terjerumus dalam zina melalui putri-putri Moab. Benar, iya. Dan sebenarnya bangsa itu terjatuh dalam dosa di Sitim. Benar. Oke. Bagaimana orang-orang Moab dihakimi? Bagaimana penghakiman terjadi di masa lalu dan bagaimana hal itu akan terjadi di masa depan? Dahulu dilakukan melalui Raja Babilonia Nebukadnezar.
Di masa depan hal itu tidak akan terjadi melalui Raja Negeri Utara, tetapi melalui sisa-sisa bangsa Israel yang akan kembali, Umat Tuhan sendiri. umat Tuhan sendiri. Baik. Pasal 16 dimulai dengan kata-kata tentang mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri. Apa yang diungkapkan oleh pernyataan ini kepada kita? Kata domba, Raja Moab adalah pemilik ternak. Dia mengirim mereka sebagai penghormatan kepada Raja Israel. Ini mengungkapkan sisa orang saleh yang akan tinggal bersama Raja Moab yang akan kembali lagi oleh Tuhan. Oke, baik. Tuhan berkati. Bagaimana Saudara Yosef? Ya, kita perhatikan Daud mengutus orang tuanya menghadap Raja Moab ketika dikejar oleh Saul. Benar. Hal yang sama akan terjadi, yaitu orang-orang saleh akan lari ke Moab pada masa pemerintahan nabi palsu. Dan kita membaca di akhir pasal bahwa ada sisa Baiklah. yang akan kembali dari Moab. Benar. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. كم أود أن ألمس هبك، كم أود أن آتي وأشثو إليك، كم أود أن أكسر قارورتي وأغسل بدموع قدميك. أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب. إن لمستك فيك لي كل الشفاء، إن سألتك أنت كل منيتي، وإن كسرت طيبي لك والكبرياء ستغفرا سيدي خطيتي. أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للنصيب، أهواك يا سيدي الحبيب، أهواك فأنت للطبيب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.